Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursika Putri, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Tanjung Pura, Kalimantan. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kerusakan ekosistem pada peserta didik kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Bakam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baik ya? Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan yang terkena gilirannya untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran ini berdoa. Mulai. Kita absen dulu ya. Ahmad Lindan, Alan Nuril, Alfionita, Amelia, Bintang Abunda, Bunga Citra Lestari, Desti Raya, Dimas Aditya, Fadia Sadia, Fatimah Naila, Farel Firmansyah, Ian Alfarazan, Habib Al-Ula, Hidayah Agus Rifai, Indriani, Ina Mahani, Ida Nabila, Levi Malinda, Melani Putri, Melinda, Muhammad Rafli Santoso, Muhammad Rehan, Muhammad Reza Agustian, Muhammad Ihsan Al-Fikri, Muhammad Nur Hakiki, Repa Sartika Sari, Winda Wulansari. Berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita adakan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu kita tentukan ya, bahwa selama dalam pembelajaran tidak ada yang bermain HP kecuali perintah dari ibu ya. Berarti nanti kalau ada yang bermain HP itu HP-nya ya dipanggilkan. Bisa ya? Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kerusakan ekosistem. Jadi melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita akan belajar tentang kerusakan ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin melakukan pemahaman kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita minggu yang lalu. Bagaimana interaksi antar komponen ekosistem? Ya. Berdasarkan pembelajaran minggu lalu, salah satu interaksi dalam komponen ekosistem adalah simbiosis, Ya. yaitu simbiosis mutualisme, Simbiosis mutualisme, komensalisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya, berarti minggu lalu kita sudah mempelajari dengan macam-macam interaksi dalam komponen ekosistem ya. Salah satunya adalah simbiosis dan turunannya. Kemudian
Ya, salah satunya adalah rantai makanan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan piramida makanan. Baiklah, untuk menentukan pengetahuan awal kalian, silakan kalian kerjakan soal poster yang sudah ibu bagikan ke HP-nya. Boleh keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya, kemudian kerjakan soal pretest yang sudah ibu bagikan linknya ya. Itu dikerjakan dalam waktu 3 menit. Udah? Udah? Oke, kalau sudah, HP-nya silakan diletakkan di meja dulu. Kita akan memasuki ke pembelajaran hari ini. Silakan dilihat di depan itu sudah ada tayangan PowerPoint ya. Boleh kalian lihat untuk bahan aja kerusakan ekosistem. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kerusakan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis dampak-dampak kerusakan pada ekosistem hutan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia melalui kegiatan tayangan video dan kajian literatur. Jadi itu adalah tujuannya. Nanti kalian akan diberikan link video dan link artikel atau jurnal. Kalian dari video tersebut menganalisis yang mengalami atau menganalisis dampak-dampak kerusakan pada ekosistem hutan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat infografis rumusan solusi penyebab kerusakan ekosistem hutan melalui media Canva. Sudah bisa semua ya? Pertanyaan pematik, jadi di sini bagaimana jika tidak ada hutan di sekitar kita? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, kita nanti akan bisa menjawab apabila kita melalui pembelajaran berikutnya ya. Nanti dijawab pada saat pembelajarannya sudah selesai. Kemudian seperti apa pengaruh kerusakan ekosistem hutan terhadap flora dan fauna di dalamnya? Jadi di dalamnya itu seperti apa pengaruhnya terhadap flora dan fauna? Ini ada beberapa masalah, kita lihat tayangan video berikut. Silakan kalian simak videonya. Bisa didengar ya? Oke, sudah lihat videonya? Sudah. Ada yang ingin menanggapi video? Informasi apa kira-kira yang kalian lihat pada video yang sudah kita lihat tadi? Yang menjawab berdiri, mohon berdiri ya. Nanti kalau yang mau menjawab. Kira-kira informasi apa yang didapat dari video yang kalian lihat? Ya. Baiklah, seperti video yang sudah kita tonton, video itu tentang kerusakan lingkungan. Yang dapat kita lihat di video tadi seperti hutan yang awalnya lestari, bagus, terus rindang, tiba-tiba mengalami penebangan sembarangan dan mengakibatkan hutan itu gundul. Dari hutan gundul tersebut mengakibatkan tanah longsor yang kita lihat dalam video tersebut. Selanjutnya kita juga melihat ada bapak-bapak yang sedang membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, pembuangan sampah tersebut bisa mengakibatkan banjir seperti yang kita lihat juga di dalam video tersebut. Serta yang terakhir, menurut saya di sana ada penumpukan asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara yang sangat di video tersebut. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita ya. Jadi yang bisa kita lihat di dalam video itu berarti yang menyebabkan kerusakan ekosistem banyak hal.
dengan masalah yang seperti itu tadi ya, kira-kira ada upaya untuk menindaklanjuti tidak? Apa kita biarkan begitu saja? Tidak, berarti harus ditindaklanjuti dengan melakukan negosiasi. Berarti dengan masalah seperti itu sudah bisa kita mengancang-ancang untuk memberi solusi yang sederhana ya. Baiklah, untuk kegiatan kali ini sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan, silakan kalian membentuk kelompok tersebut. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi boleh ya, karena kita 5 kelompok, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, di tengah 1. Oke, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing. Nanti ini ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian scan, nanti pilih salah satu. Jadi ini untuk kelompok 1, video off. Jadi ini video untuk kelompok 1. Kemudian artikelnya boleh, membuka semuanya boleh. Menjawab pertanyaan di sini. Nanti LKPD-nya. Silakan kalian sediakan. Oh, tadi Ibu Buka menyampaikan untuk penilaian. Jadi penilaiannya nanti yang dinilai adalah penilaian diskusi, kemudian presentasi, dan kelengkapan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau desain infografisnya. Ya, jadi itu yang penilaian. Setelah itu ada penilaian pengetahuan yang kita jawab di poster. Oke, sambil berjalan menunggu kelompok yang lain mengumpulkan, kita persilakan kelompok yang sudah selesai dulu ya. Silakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk kami diskusi kami itu kami
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari lima kelompok sudah melakukan presentasi. Kita lihat. Jadi apa yang menyebabkan kerusakan dampak pada ekosistem hutan? Apa yang menyebabkan dampak kerusakan ekosistem hutan? Penyebab kerusakan ekosistem hutan. Ya. Jadi ada ekologi, kemudian kebakaran hutan, penyakit, Perambahan hutan. dan penambahan hutan. Jadi ada ekologi itu adalah melakukan penebangan hutan secara liar. Jadi ini hampir terjadi di seluruh hutan di Indonesia ya. Kemudian kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan setiap tahun itu selalu meningkat. Tidak sedikit hutan yang ada di daerah kita terbakar pada saat setiap tahun itu selalu meningkat. Kemudian serangan hama dan penyakit. Ini disebabkan jumlah populasi hama yang meledak menjadikan salah satu penyebab kerusakan ekosistem. Kemudian yang berikutnya adalah perambahan hutan. Para petani yang cocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Jadi mereka menambah kawasan-kawasan baru untuk membuka lahan pertanian yang baru juga. Kemudian dampak kerusakan akibat jumlah manusia tersebut maka akan berakibat ke kehidupan kita. Yang pertama berubahnya iklim secara permanen atau disebut dengan pemanasan global. Kemudian penggunaan masih berbagai spesies hewan dan tumbuhan karena mereka merasa tempat atau habitatnya itu sudah punah. Kemudian siklus air akan terganggu. Jadi kita akan dengan sangat mudah mengalami kekeringan pada saat musim panas tiba karena hutan kita sudah tidak ada lagi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Kemudian menyebabkan banjir, erosi tanah dan longsor. Kemudian pada saat
Dampak kerusakan hutan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Contohnya apa? Hutan merupakan hutan sumber supaya alam berdunia. Ya, jadi kalau hutannya sudah rusak berarti berakibat tidak dengan keadaan ekonomi masyarakat. Berakibat itu sangat berpengaruh ya. Misalnya maka penjajahannya itu berasal dari hutan. Dengan hutan itu habis, maka akan berdampak pada ekonomi manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. Ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat yang tinggal di daerah yang masih hutannya masih lebat. Karena penjajahan utama mereka adalah dari hutan. Pada saat hutan itu sudah habis, itu akan berdampak pada ekonominya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi mencegah kebakaran atau rusaknya hutan ekosistem hutan? Yang pertama, kita menghindari sampah di area hutan. Kemudian memberikan jarak tempat pembakaran sampai sampah dari bangunan ya. Ya. Kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau akan dia beresiko memicu terjadinya kebakaran. Kemudian tidak membuat api di area yang akan membuat terjadi kebakaran. Kemudian kelima, setelah melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah mati atau belum. Kemudian ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Kemudian penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi ke seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan. Kemudian membuatkan sekat-sekat kanal atau untuk pengaturan hidrologi air. Kemudian melakukan pengukuran terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikutnya, menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu terjadi kebakaran hutan atau lahan. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Deteksi kebakaran sejak awal, kemudian menyediakan tempat-tempat penampungan air di titik rawan kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Bagaimana cara mengatasi? Berikutnya adalah menyediakan alat peralatan saat kebakaran terjadi. Ya, siap siaga jika terjadi kebakaran, kemudian pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Ya. Ya. Kerusakan hutan di dunia telah menyebabkan bahkan negara yang terkenal baik kerusakan hutan di Indonesia menyumbang hingga 83% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Ya, jadi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi itu disebabkan oleh Kerusakan lingkungan ya, faktor terbesar dari kesimpulannya, faktor penyebab terbesar kebakaran hutan atau rusaknya ekosistem itu adalah disebabkan oleh siapa? Ulah anak. Kemudian bagaimana cara kita mencegah untuk terjadinya kerusakan ekosistem hutan di masa yang akan datang? Dengan cara melakukan evaluasi, kemudian sosialisasi, kemudian harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita tarik untuk pembelajaran hari ini. Kemudian pembelajaran kita hari ini tadi sudah selesai. Jadi itu yang kita pelajari. Semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Setelah ini kalian akan melakukan refleksi diri ya. Silakan dibuka HP-nya. Buka HP kembali.
Boleh kalian tulis di bukunya atau di kertas lembar bagaimana perasaan kalian hari ini dan bagaimana pelajaran kita hari ini. Nanti silakan dikumpulkan ya. Silakan dibuat. Baiklah, sekarang kalau sudah mengisi refleksi diri, silakan kalian buka atau scan barcode soal yang ada di LKPD tadi. Scan barcode soal ya, silakan dikerjakan. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Oke, silakan kerjakan soal poster yang sudah di-scan melalui barcode tadi. Silakan dikerjakan untuk soal posternya ya.